Malam itu, Rudy sedang asik menonton film horor di kamar kosnya yang sempit. Lampu sengaja ia matikan agar suasana lebih menegangkan. Hanya ada cahaya redup dari layar laptop yang menyoroti wajahnya. Di layar, adegan seorang wanita berjalan sendirian di lorong gelap sambil menoleh ke belakang, seakan merasa diikuti. Musik latar semakin menyeramkan, membangun ketegangan. Tok! 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 Rudy tersentak. Film yang ia tonton sedang dalam adegan paling menegangkan, dan tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu kosnya. Ia melirik jam dinding, pukul 12 malam tepat. Tok! 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 Kali ini lebih keras. Jantung Rudy berdegup kencang. Siapa yang datang tengah malam begini? Kosannya terletak di ujung gang kecil, dan hampir semua penghuni lain sudah tidur. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkinkah angin? Tapi pintunya kok diketuk, bukan sekadar berderit. Skenario-skenario menyeramkan mulai bermain di kepalanya. Mungkinkah ini hantu penunggu kosan? Beberapa waktu lalu, ia mendengar cerita tentang penghuni sebelumnya yang sering melihat sosok hitam berdiri di depan pintu saat malam. Atau mungkin kuntilanak yang ingin cari teman ngobrol? Dengan tangan gemetar, Rudy mendekati pintu. Perlahan, ia menempelkan telinganya. Tak ada suara selain angin malam yang berhembus. Saat ia hendak mundur, tok, 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 hi! Rudy hampir loncat saking kagetnya. Dengan hati-hati, ia mengintip lewat lubang pintu. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Rudy mulai panik. Dalam film horor yang ia tonton tadi, tokoh utamanya juga mengalami hal serupa sebelum akhirnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak ingin mengalami nasib yang sama, Rudy meraih ponselnya, berniat menghubungi teman sebelah kamar. Namun sebelum ia sempat menelepon, tiba-tiba ada suara lirih dari luar. Bang! Bang Rudy! Rudy makin pucat. Ia merasa hampir pingsan. Bang Rudy, ini saya. Suaranya semakin jelas. Rudy menelan ludah dan memberanikan diri membuka pintu sedikit, hanya untuk melihat sesosok pria berbaju oranye dengan topi dan kantong plastik di tangannya. Bang, ayam gepreknya, kata pria itu dengan nada lelah. Udah dari tadi saya ketok loh. Rudy terdiam. Otaknya butuh waktu untuk memproses kejadian ini. Ia melirik layar ponselnya. Di sana, ada notifikasi dari aplikasi pesan makanan. Pesanan Anda telah tiba. Baru ia sadar, tadi sebelum nonton film, ia memesan ayam geprek lewat aplikasi. Dengan wajah merah karena malu, Rudy mengambil pesanannya dan meminta maaf kepada si abang kurir yang sudah sabar mengetuk pintu di tengah malam. Malam itu, Rudy tidak hanya mendapatkan ayam geprek pedas level 10, tapi juga pengalaman horor yang berakhir dengan rasa malu dan tawa sendiri. Terima kasih telah menonton. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan like dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng, biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih.